Intel Core Ultra dan Ryzen AI. Bagi teman-teman yang belakangan ini lagi cari laptop, pastinya udah nggak asing lagi dengan nama dua CPU tersebut. Tapi tunggu dulu, apa sih bedanya antara Intel Core Ultra dengan Intel Core i-series yang biasa kita kenal dan juga Ryzen AI dan Ryzen biasa? Pembeda utamanya adalah kedua seri prosesor ini mereka memiliki dedicated processing unit untuk AI atau biasa disebut dengan NPU, yaitu Neural Processing Unit. Biasanya kalau kita ketemu iklan atau marketing laptop yang ada NPU-nya, mereka akan mengatakan kalau NPU ini bisa melakukan processing AI workload lebih efisien dan juga lebih cepat dibandingkan CPU dan GPU. Mereka akan menampilkan angka kemampuan NPU-nya ini berapa TOPS, terus juga bisa melakukan apa-apa aja, dan lain sebagainya. Tapi yang mau kita bahas di video kali ini adalah tentang NPU itu sendiri. Jadi, apakah kita benar-benar butuh NPU atau enggak sih sebenarnya? Apakah ini cuman trik marketing atau gimmick aja supaya kita dibikin FOMO? Jadi kalau misalnya kita punya laptop, itu harus ada NPU-nya supaya bisa melakukan processing AI, ataukah NPU ini benar-benar legit untuk kita milikin? Oke, tadi saya udah mention kalau NPU itu adalah Neural Processing Unit, yang dimana ini dedicated chip untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan AI lah, bisa dibilang, seperti neural network atau large language model dan juga lain sebagainya. Kerjaan-kerjaan yang cukup repetitif tapi lebih advance, mungkin bisa diibaratkan seperti GPU yang kita pakai buat nge-mining Bitcoin atau cryptocurrency, karena itu kan kerjaan yang repetitif, tapi mungkin bisa dibilang lebih advance karena ada neural networknya. Nah, karena era AI mulai booming belakangan ini, tentunya para produsen chip dan juga produsen laptop tidak mau ketinggalan momentum. Untuk itulah Intel merilis seri Intel Core Ultra yang ada NPU-nya, dan AMD mengeluarkan saingannya yaitu AMD Ryzen yang juga ada NPU-nya. Yang dimana kalau kita perhatikan, klaimnya itu bisa macam-macam. Ada yang klaim NPU-nya itu 80% lebih efisien, ada yang klaim bahkan up to 100%, terus juga antar produsen chip atau antar brand mulai membandingkan angka TOPS-nya, gede-gedean TOPS siapa yang paling gede. Nah, klaim-klaim seperti itu adalah klaim-klaim yang valid meskipun bisa diperdebatkan, dan angka-angka yang ditunjukkan semuanya juga valid. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah kita benar-benar butuh NPU atau enggak? Kalau teman-teman GDQ adalah termasuk user AI yang umum, saya yakin kalian pasti menggunakan tools-tools seperti ChatGPT, kalian pakai Google Gemini, kalian pakai Cloud, atau bahkan kalian pakai Perplexity, dan juga tools generative AI lainnya yang tersedia di internet. Dan yang perlu kita ketahui adalah platform-platform generative AI seperti ini, mereka melakukan processingnya di powerhouse mereka sendiri, di server mereka sendiri, di cloud, dan kita mengaksesnya melalui internet. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai ChatGPT, terus kalian masukin suatu prompt untuk mengerjakan task atau menjawab pertanyaan, dan kalian kirim promptnya itu ke ChatGPT, ChatGPT akan melakukan processingnya itu di server cloud mereka sendiri, di processing powerhouse mereka sendiri, bukan di laptop kita atau bukan di PC kita. Mungkin ada andil dari CPU kita sedikit untuk menampilkan bagaimana tulisannya itu tertampil, bagaimana tabelnya tertampil, dan juga kadang ChatGPT itu menggunakan DDoS Guard yang memverify kita itu bot apa bukan, dan mereka akan menggunakan resource CPU untuk itu. Dan saya yakin pengguna AI umumnya biasanya hanya menggunakan fitur ini semata, bukan fitur-fitur yang harus menjalankan AI workload yang berat banget di local storage mereka, di laptop ataupun di PC. Sementara fungsi dari NPU adalah untuk mengerjakan AI workload yang sifatnya lokal, ada di storage kita dan bukan terhubung ke internet. Contoh, kalau misalnya kalian punya GPT for All, kalau kalian install offline ChatGPT di desktop atau di laptop kalian, maka GPT for All itu akan mendetek kalian itu punya NPU atau enggak. Kalau misalnya kalian punya NPU, GPT for All mungkin akan utilize NPU tersebut. Meskipun saya sendiri nggak gitu tahu ya, apakah GPT for All udah bisa fully utilize NPU atau masih pakai CPU dan juga GPU, tapi kurang lebih contohnya seperti itu. Terus contoh lain adalah, misalnya kalau kalian lagi video conference atau misalnya kalian lagi Zoom call misalnya, atau call lewat Microsoft Teams, terus kalian butuh subtitle atau butuh meeting notes dan juga butuh automatic translation. Nah, disitulah NPU akan melakukan repetitive task yang tadi udah saya mention di awal, yang dimana repetitive tasknya adalah untuk mentranslate omongan dari partisipan conference untuk dijadikan meeting notes. Bahkan bisa juga ditranslate ke bahasa lain, seperti fiturnya Microsoft Copilot. Fitur lain yang bisa di-mention adalah mungkin kalau misalnya laptop kalian ada webcam dan kalian mau
ganti backgroundnya kalian mau blur atau kalian mau ganti image lain, NPU bisa memprosesnya dengan lebih efisien. Kalau misalnya laptop kalian nggak ada NPU, terus misalnya kalian ganti background webcam, itu biasanya kan mungkin akan ada bleeding atau ada image yang nggak smooth ya cuttingnya. Tapi kalau kalian pakai NPU, prosesnya itu akan jadi lebih cepat dan akan lebih rapi. Tapi kiranya ini bisa jadi bahan pertimbangan kita. Apakah laptop yang sekarang kita pakai yang cuman ada CPU dan GPU itu udah cukup? Apakah itu bisa memproses background webcam dengan baik? Apakah itu bisa melakukan automatic minutes of meeting pada saat kita Zoom conference atau Google Meet conference, dan juga lain-lain sebagainya. Dan kalau bicara tentang image generation atau AI image generation, tentunya kebanyakan dari kita masih pakai versi yang cloud punya. Misalnya kalau kita pakai ChatGPT, kita pakai Google Gemini, atau kita mungkin pakai Midjourney, kita pakai Night Cafe dan lain sebagainya untuk generate image, kita belum butuh NPU kalau misalnya kita melakukan generate AI image dari server cloud. Kecuali kalau misalnya kalian mau generate image secara lokal yang biasa disediakan oleh softwarenya AMD atau softwarenya Nvidia, mereka kan udah bisa tuh generate image secara lokal. Nah, mungkin disitulah baru NPU benar-benar memainkan peran penting di laptop kalian. Plot twist, NPU ini bukanlah sesuatu yang baru-baru banget, karena hampir semua smartphone yang kita pakai saat ini itu ada NPU-nya. Karena smartphone ini adalah device mobile yang baterainya juga terbatas, dan efisiensi itu adalah hal-hal yang sangat penting, bahkan bisa dibilang sama pentingnya dengan performance. Untuk itulah maka ada banyak processing unit yang ada di dalam smartphone. Ada CPU, ada GPU, terus juga ada NPU. Dan sekarang NPU di smartphone itu juga makin canggih. Contohnya NPU di smartphone itu apa? Kalau kalian mau ambil foto terus kalian pakai portrait mode, itu nge-cutting foreground dan backgroundnya itu pakai NPU. Terus kalau kalian lagi ngetik chat, terus ada suggestion word atau predictive word, gitu ada sugesti kata berikutnya, itu pakai NPU juga. Terus mungkin ada live translation atau voice AI assistant yang offline, itu juga pakai NPU, dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya kenapa NPU itu lebih common di smartphone daripada di desktop prosesor atau di desktop PC. Karena desktop PC itu CPU dan GPU-nya itu udah powerful banget, udah benar-benar kuat banget sehingga efisiensi itu bukan hal yang utama gimana banget gitu. Makanya NPU itu masih sangat jarang di desktop PC. Semuanya masih bisa dikerjain oleh CPU plus GPU. Tapi beda cerita dengan smartphone, NPU itu udah jadi sesuatu yang sentral dan kita harus pakai. Nah, sekarang kita ada di tengah-tengah dua ekstrim tersebut, yaitu laptop. Ada laptop yang belum pakai NPU, ada laptop yang udah pakai NPU. So far sih, kalau misalnya saya lihat, fungsi utamanya masih terbatas pada hal-hal tersebut ya, kayak Copilot, terus juga meeting notes, live translation, terus offline image generation, dan hal-hal seperti itu yang mungkin belum banyak umum dipakai oleh orang-orang. Kalau misalnya kalian graphic designer, kalian pun masih nyari image secara online ataupun generate image secara online, umumnya mungkin. Terus kalau misalnya kalian programmer atau kalian data analis dan lain sebagainya, kalau misalnya codingan kalian itu bukan yang advance banget dan bisa utilize NPU, kalian tetap masih bisa pakai CPU dan GPU untuk ngejalanin program-program kalian. Jadi fungsi NPU mungkin masih terbatas untuk sebagian orang aja. Oke, jadi final conclusion-nya adalah NPU itu adalah sesuatu yang valid, itu piece of hardware yang memang berguna, ada gunanya. Apalagi kalau misalnya itu ada di smartphone kita. Sangat berguna banget untuk efisiensi dan kecepatan pemrosesan. Tapi kalau misalnya untuk laptop, mungkin kita bisa pertimbangin lagi apakah kita sebenarnya butuh laptop dengan NPU atau enggak. Karena salah satu pertimbangan besarnya adalah harga. Kalian bisa cek di marketplace atau misalnya di toko-toko laptop yang udah ada NPU-nya seperti Intel Core Ultra atau AMD Ryzen AI itu jauh-jauh lebih mahal daripada laptop yang nggak ada NPU-nya. Mungkin bedanya itu bisa 2 juta, mungkin bahkan bedanya bisa 3 juta atau lebih. Mungkin bisa diibaratkan laptop dengan Intel Core Ultra 5, seri Ultra yang paling low end, itu harganya sama dengan laptop Intel Core i7 yang serinya udah paling tinggi. Yang membedakan cuman NPU-nya aja. Kalau misalnya dihadapkan dengan dua pilihan itu, disitulah kita harus consider, karena kita bisa save a lot of money. Kalau misalnya kita bisa hemat 1 juta, kita bisa hemat 2 juta, kita bisa pakai untuk hal lain. Untuk kita upgrade SSD, upgrade storage-nya, dan juga lain-lain sebagainya. Membeli laptop yang ada NPU-nya, itu ibaratnya kita beli mobil yang bagus banget, yang banyak fitur, yang futuristik,
tapi dengan harga yang lebih mahal. Kalau misalnya kalian user yang FOMO, yang nggak mau ketinggalan teknologi dan mungkin kalian berargumen, oh nanti bakalan kepake kok fitur-fitur lain yang mungkin belum ada saat ini, NPU itu akan berfungsi banget. It's okay kalau misalnya kalian berpendapat seperti itu dan mau tetap mengambil laptop NPU, itu sah-sah aja. Kalau misalnya kalian user yang benar-benar value for budget atau value for performance, mungkin saat ini NPU bukan pilihan yang tepat dan mendingan kalian ngambil laptop yang udah Intel Core i7 atau ngambil AMD Ryzen 7. Kalian bisa lebih saving money dengan hal tersebut. Oke, jadi itu aja video singkat kali ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah laptop NPU ini worth untuk dibeli sekarang? Atau mungkin laptop yang tanpa NPU aja masih bagus banget? Silahkan tulis di kolom komentar, saya pengen denger apa pendapat kalian mengenai hal ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang udah pakai laptop yang ada NPU-nya, silahkan tulis juga di kolom komen bagaimana pengalaman kalian. Thank you bagi teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Stay curious and we'll see you in the next video.